Bukan. Kan kebetulan bulan lalu kan kita baru Jumat Agung tuh. Ya, betul. Nah, kita tuh jadi ingat loh ada sebuah perjalanan 2 orang yang mau pergi ke Emmaus. Oh, 2 orang murid. Betul sekali. Nah, kebetulan bulan ini tuh gereja kita ambil tema tentang Emmaus Spiritual Journey, perjalanan spiritual. Nah, siap ngomong-ngomong nih ya, kalau kita bayangin perjalanan mereka berdua, kira-kira apa yang mereka obrolin di tengah jalan itu? Kayaknya sih ya kok, kayak mereka tuh ada rasa-rasa putus asa. Mereka ada kecewa karena kan mereka menganggap Yesus itu Mesias yang akan membebaskan Israel ya. Tapi ternyata Yesus mati dan ya nggak ada kabar kalau dia akhirnya nanti bakal bangkit. Nah, padahal Yesus udah pernah ngomong ya ke murid-muridnya ya bahwa dalam hari ketiga dia akan bangkit. Betul. Tapi entah kenapa mata mereka itu terselubung. Nah, iya betul. Mereka nggak bisa lihat. Padahal kan di sepatu perjalanan kayak Mas Yesus tuh ada sama mereka. Betul, di tengah-tengah jalan Yesus bergabung sama mereka. Betul. Tapi ya gitulah ya. Yesus itu ada di tengah-tengah ketidakadaan. Jadi keberadaannya itu dianggap nggak ada loh. Sama kayak hidup kita lah, biasa suka kayak gitu loh. Bener nggak sih? Iya sih. Tuhan Yesus selalu ada, tapi kadang-kadang kita suka nggak bisa merasakan kehadirannya. Iya. Betul. Jadi dia ada di tengah ketidakadaan. Nah, padahal kan untungnya ceritanya nggak selesai di situ ya, Sep. Iya kok. Mereka kan waktu Tuhan Yesus itu memecah-mecahkan roti, barulah mata mereka terbuka, selubungnya itu dihilangkan. Betul sekali. Akhirnya mereka bisa notice bahwa ternyata yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu Yesus. Ya. Dan mereka sadar gitu ya, Tuhan Yesus itu ada sama mereka. Betul. Tapi tahu nggak sih? Akhir ceritanya itu adalah bahwa ternyata Tuhan Yesus setelah itu hidup. Iya sih kok. Tuhan Yesus kan tiba-tiba hilang. Betul. Tapi untungnya cerita nggak selesai cuma di situ ya. Iya. Kan kalau nggak jadi sad ending dong. Iya. Ya. Dan akhirnya mereka dengan berkobar-kobar, hati yang berkobar-kobar, mereka menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Kayak ada pengharapan ya. Betul banget. Betul. Ya kok. Ini kita siapin muter-muter jalan-jalan kemana sih? Belum dijawab tadi pertanyaannya. Oh iya belum dijawab. Iya. Sebetulnya nggak mau kemana-mana aja, Sep. Lah, kita putar-putar aja sambil ngobrol. Kira-kira mau diajak makan kan? Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Berseru berdoa
pujian, korban syukur, pengagungan kepadanya. Pagi ini kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan di dalam kekekalan kasih-Nya Dia tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan tentang kami untuk kami beribadah di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan. Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Ini pada pagi ini kami mau memberikan korban syukur kami kepada Tuhan lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biar kiranya Tuhan semuanya itu boleh melengkapi sukacita kami. Kau memberkati Nindi sebagai worship leader dengan seluruh singer. Kau mengurapi pendeta muda Rivosa yang menyampaikan firman Tuhan, seluruh tim pelayanan yang bertugas pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan kami boleh bersatu hati, kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Karena Engkaulah yang kami puji, kami sembah dan kami permuliakan. Bahkan kalau kami akan memberikan perpuluhan di awal bulan ini, kami tahu itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi sebagai ucapan syukur dan ketaatan kami kepada Tuhan. Kami mau mengembalikan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami pertaruhkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya siap memuji Tuhan kita katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau memperkatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Semuanya bertepuk tangan. Tuhan baik di dalam hidup.
sekali lagi memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu Sukacita Surga. Hari ini siapa yang sukacita angkat tangan? Ada amin. Semuanya bertepuk tangan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih di tengah apa? Tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Ya, jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Sebelum firman Tuhan, ada informasi sedikit dari pengurus bahwa bagi jemaat
yang tadi pas datang diberikan form untuk mengisi data. Bagi yang memiliki alat tulis bisa dipersilakan untuk mengisinya sekarang dan dikumpulkan pas setelah pulang, setelah selesai ibadah. Namun yang tidak memiliki alat tulis bisa tunggu sebentar setelah selesai ibadah. Nanti dari pengurus akan memberikan alat tulis. Terima kasih. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh mengenal apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Terkabur
Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Buat kami mengenal-Mu Tuhan, sehingga kami melihat kasih-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pagi hari ini. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengenal kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kalau firman-Mu yang memerdekakan setiap kami, firman-Mu yang mengubahkan kami Tuhan. Karena itu ya Allah, buka hati pikiran kami, dan kami mau tangkap firman-Mu pada pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk gembala di tempat ini sudah mengizinkan, memberi kesempatan untuk saya bisa berbagi berkat melalui firman Tuhan, dan juga untuk segenap majelis atau penatua yang sudah juga memberi kesempatan, tentunya jemaat GIA Baladewa di tempat ini. Saya bersyukur boleh ada di tempat ini. Nama saya Rivosa, salam kenal semuanya. Saya kesini, oh ya hai juga Pak Paulus. Ya, saya kesini tidak sendirian. Ya, saya kesini dengan pacar pertama dan terakhir saya. Ya, dengan suami saya yang namanya Adrian. Boleh berdiri. Nah, ini dia suami saya ya. Ya, boleh bersyukur saya beribadah di GBI Bekarwangi. Ya, tapi saya tinggalnya tidak jauh dari sini di daerah Sudirman. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar daripada firman Tuhan, mendapat berkat daripada firman Tuhan. Ya, dengan tema atau judul mata yang terselubung. Bapak Ibu Saudara, ada banyak berita yang tentunya kita bisa melihat dimanapun ya. Tapi hari ini saya mau memberitahukan 2 berita akibat seseorang yang matanya tidak melihat dengan jelas. Ya, yang pertama ini adalah laporan dari Satlantas Polres Wonogiri. Ya, yang mengatakan demikian laporannya ya. Saya kayak reporter ya. Melaporkan seorang pengemudi tidak melihat pejalan kaki di jalanan yang lurus ya, karena memang waktu itu gelap. Ya, datar dan gelap. Sehingga seorang pria terseret sampai 30 meter dan meninggal dunia. Ya, jadi karena jalannya lurus, di situ lurusnya enak ya, datar, tapi masalahnya gelap. Jadi tidak melihat, ada yang berjalan lalu kemudian tertabrak dan terseret. Itu berita yang pertama ya yang saya baca dari sebuah artikel. Lalu kemudian kalau ini saya mendengar, tadi yang membaca, yang kedua saya mendengar kesaksian seorang ibu yang menceritakan bahwa suaminya ketika berjalan itu tidak melihat rumput yang dipijaknya. Padahal dia berjalan di dekat rumahnya. Dia tinggal di daerah Manado kalau nggak salah. Ya, daerah yang memang berbukit-bukit. Suami istrinya berkata demikian. Itu tempat, itu jalan selalu dilewati oleh suami saya. Tetapi pada saat itu memang sudah malam dan gelap. Dan dia terburu-buru. Dan akibatnya apa? Dia berpikir itu rumput, di mana rumputnya itu tertanam di tanah. Tapi ternyata bukan. Ya, jadi itu hanya panjangan daripada rumput yang dia lihat. Karena gelap dia tidak bisa lihat itu jurang. Ya, jadi ketika kakinya melangkah langsung terperosok lalu kemudian hilang, dan ketika ditemukan sudah tidak bernyawa. Wah, istrinya menangis luar biasa. Dia bilang tidak pernah menyangka puluhan tahun tinggal di tempat itu, tetapi akhirnya meninggal karena apa? Tidak melihat lebih jelas. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika mata jasmani kita ini tidak melihat lebih jelas, tidak melihat apa yang di depan kita, ada yang menyelubungi, ada yang menghalangi, ternyata bisa mencelakakan diri sendiri, bahkan juga bisa mencelakakan orang lain. Itu mata jasmani kita. Demikian juga mata rohani kita. Karena manusia ini terdiri dari tubuh dan jiwa dan roh. Manusia ini terdiri dari lahiriah dan batiniah.
Bukan hanya mata secara jasmani yang kita harus jaga dan waspadai, kita rawat sedemikian rupa sehingga tidak mencelakakan orang lain, apalagi diri sendiri. Tetapi juga mata rohani kita. Seringkali kita tidak memperhatikan mata rohani kita, sehingga di dalam kehidupan kekristenan kita belasan tahun ikut Tuhan, puluhan tahun ikut Tuhan, tetapi ternyata tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Dan terkadang bahkan membuat kita undur daripada Tuhan, mencelakakan diri sendiri, bahkan memberitahu kepada orang lain, ngapain rajin-rajin ke gereja, mendingan kerja aja, karena itu dapat uang. Kalau ke gereja itu malah ngasih uang, ada persembahan, ada perpuluhan, lebih baik kerja. Bahkan mungkin kita bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena mata rohani kita tidak bisa melihat dengan jelas siapa Tuhan kita. Itulah yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Ya, kita buka Alkitab kita dulu, Lukas pasal yang ke-24. Ya, kita baca dari ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Ya, kita masing-masing boleh membuka Alkitabnya. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 16. Kalau sudah mendapatkan semuanya bilang amin. Puji Tuhan. Kita baca bergantian ya. Yang 13-nya itu yang pria, saya minta tolong. Lalu kemudian yang wanitanya selanjutnya, dan bergantian sampai yang ke-16. Ya, silakan. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Iya, amin. Kita lihat di sini ya. Nah, saya masukkan di sini. Nah, Lukas 24 ayat 15 dan 16 saja. Kita baca ulangi sama-sama. 2, 3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, Yesus itu nggak langsung naik ke surga. Ya, kita lagi menunggu hari kenaikan Yesus Kristus. Kenapa? Karena bukan rohnya bergentayangan, nggak tahu mau kemana. Itu film ya, Bapak Ibu ya. Tetapi Yesus tidak naik dulu ke surga karena Yesus tahu bagaimana yang namanya manusia ciptaannya itu, termasuk murid-muridnya. Yesus berada di muka bumi ini sebelum naik ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan satu tujuan, yaitu memberi kekuatan bagi murid-muridnya. Itu tujuannya. Ya, kenapa Yesus ada di dunia ini? Dan ketika tadi kita sudah baca, ya 2 orang murid, ini murid loh. Ya, jadi artinya ada frekuensi yang cukup banyak untuk ketemu, untuk melihat apa yang Yesus lakukan dan apa yang Yesus katakan. Tetapi di sini dikatakan mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ya, bukan komunikasi biasa. Mereka membahas sesuatu, mungkin mereka agak berdebat sedikit. Ya, lalu mereka berjalan. Lalu datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau di sini aja di jemaat di tempat di sini, ketika ketemu di luar dari tempat ini, lalu kemudian melihat, pasti mengenali ya. Oh, ini dia, langsung ketemu, langsung ngobrol. Tetapi murid Yesus itu tidak demikian. Kalau saya, karena jarang, ya mungkin kalau ketemu di luar saya tidak bisa langsung menyapa atau tertawa atau bercakap-cakap dengan Bapak Ibu. Ya, kalau dengan Ibu Kumala, Pak Paulus, ya saya sering ketemu, kalau ngelihat langsung mengenali. Harusnya demikian normalnya. Tetapi kita sudah baca ternyata 2 murid ini tidak. Ya, bahkan Yesus sengaja mendekati mereka. Bayangkan,
Itulah Tuhan kita. Inisiatifnya selalu dari Dia. Karena Tuhan tahu bagaimana manusianya kita. Yesus yang inisiatif mendekati murid-muridnya. Tetapi dua orang ini tidak mengenal Dia. Ya, di sini ada dibilang ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Dan menghalangi mata mereka ini, yang menghalangi itu bukan hanya sekedar kelilipan. Ya, bukan hanya sekedar nanti juga hilang sendiri. Kalau bangun tidur kan kadang suka nggak jelas ya, lama-lama jelas. Ternyata tidak. Yang menghalangi mereka adalah sesuatu kekuatan yang luar biasa yang mempengaruhi mereka sampai Yesus yang harusnya mereka kenal, mereka tidak kenal. Ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa menghalangi kehidupan kita, rohani kita, sehingga kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara saat ini, apakah engkau memiliki hal seperti itu? Ada hal yang membuat kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekedar penghalang, ya sekedar ditutupi lalu digeser, udah. Ya, bukan sekedar itu, tetapi melekat kuat sehingga sulit sekali untuk melihat kebaikan yang ada di depannya. Mata terselubung itu mengakibatkan tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika ada kekuatan yang luar biasa yang saat ini menutupi mata rohani kita, akibatnya adalah kita tidak bisa mengenal Allah. Masalahnya adalah kalau kita tidak mengenal Allah, apa yang terjadi? Nah, ini ya, kita baca sama-sama. Kalau kita tidak mengenal Allah, apa yang terjadi? Inilah yang menyebabkan Yesus waktu bangkit gak langsung naik ke surga. Dia datangi murid-muridnya, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya mata rohani murid-muridnya terbuka. Dan kemudian tidak melakukan atau menjadi hal ini ya. Kalau kita tidak mengenal Allah, ini akan terjadi. Hosea 4 ayat 6 kita baca sama-sama. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ayat ini tidak diberikan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi sama, ayat ini juga diberikan kepada kita yang sudah mengenal Kristus. Di sini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ternyata ada Bapak Ibu Saudara, KTP-nya Kristen, ke gerejanya tiap minggu, persembahan perpuluhannya rajin, setiap ada acara apapun di gereja datang. Kalau ngomong rohani sekali, haleluya, puji Tuhan. Tetapi dia sesungguhnya tidak mengenal Allah. Karena ini diberitahukan kepada umat Israel yang umat Allah. Bahkan kepada imam-imam kalau di kitab Hosea, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin jemaat di sini yang bukan pendeta, yang bukan pelayan bersyukur, aduh untung aja saya bukan pelayan ya. Berarti itu pelayan-pelayan tuh yang suka gitu, rajin tetapi ternyata tidak mengenal Allah. Sama Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang Kristen boleh angkat tangan? Yang Kristen? Iya, kalau enggak langsung kita ini ya, injilin. Semua Kristen itu adalah pengikut Kristus, artinya kan juga murid Kristus. Ya walaupun tidak ada embel-embel pendeta di depannya atau sekolah teologi di belakangnya, ya walaupun tidak terlihat pelayanan di mimbar, tapi kalau kita percaya Kristus artinya murid Kristus dan itu bisa terjadi pada kita. Ya jadi ketika kita tahu hal ini, nah ini yang kita harus perhatikan. Karena tadi, apa sih yang membuat kita tidak melihat? Kekuatan apa yang menghalangi kita sehingga murid Yesus yang lama ikut Yesus, sehingga saya dan saudara yang lama ikut Tuhan, yang mungkin Alkitabnya sudah dibaca bolak-balik, tapi kok bisa nggak kenal kepada Kristus? Kok bisa tidak melihat kasih karunia Kristus? Dan ini yang membuat kita harus waspada. Jadi selubung itu harus dilepaskan karena tidak mengenal Kristus adalah kebinasaan. Dan ini adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah. Kita bisa cek ya, saya termasuk di dalamnya atau tidak. Di dalam Lukas 24
ayat yang ke-21. Kita baca lagi sama-sama ya. Lukas 24 ayat yang ke-21, 2-3. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, ketika 2 murid ini berjalan di Emmaus tidak jauh dari Yerusalem. Ya, Yesus itu disalibkan di Golgota, itu di luar tembok Yerusalem. Artinya mereka sebenarnya nggak jauh-jauh dari pusat yang mengenai Kristus. Ya, sama seperti kita tadi, tidak jauh-jauh dari gereja, tidak jauh-jauh dari kegiatan kerohanian, tetapi bisa terhalangi matanya karena tidak mengenal Allah. Dan ini cirinya, ketika mereka bercakap-cakap, Yesus bertanya, apa yang kamu percakapkan? Lalu kemudian ceritalah 2 orang ini, ya, bahwa ternyata mereka mengharapkan bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sudah 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Artinya apa? Murid-murid itu tahu Yesus mati, lalu kemudian katanya bangkit, gitu ya. Kenapa bilang katanya? Karena kuburnya kosong. Tapi masalahnya mereka nggak bisa lihat Yesusnya. Jadi itu yang mereka perhatikan. Kenapa mereka mengatakan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel? Karena pada saat itu bangsa Israel dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Ya, jadi mereka juga merasa terjajah. Walaupun mereka kalau untuk kerohanian agama mereka dibebaskan, silakan beribadah sesuai kepercayaan mereka sebagai orang Yahudi. Tetapi tetap mereka dikuasai oleh bangsa Romawi dan mereka tentu nggak suka. Mereka maunya menjadi bangsa merdeka seperti dulu, ya, seperti zaman-zaman dulu. Ya, mereka mengalahkan bangsa-bangsa. Tetapi saat ini mereka justru dikalahkan oleh Romawi. Makanya mereka berpikir bahwa ketika Yesus itu datang lahir, yang disebut Mesias atau Juru Selamat, itu menyelamatkan mereka secara lahiriah. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita yang berpikir demikian? Kalau kita kenal Yesus, artinya secara lahiriah saya aman. Artinya kalau saya butuh uang, saya langsung dapat uang. Kalau saya sakit, berarti saya langsung disembuhkan. Kalau ada masalah di dalam keluarga, Tuhan pasti akan tolong. Kadang-kadang kita seringkali berpikir demikian. Kalau saya ikut Yesus, semua beres. Ya, listrik yang biasanya telat diputusin terus, enggak, aman, semua lancar. Bisnis yang omsetnya kurang langsung meningkat. Kenapa? Karena berpikir secara lahiriah. Dan itulah yang dipikirkan oleh 2 orang murid ini. Ya, ketika mereka berpikir demikian, ini yang terjadi. Secara fisik dan psikis mereka apa? Wajahnya muram. Ya, murung mereka. Sedih, ya, tetapi kita melihat itu yang terlihat secara fisiknya. Tetapi yang luar biasa, apa yang membuat mereka murung? Kelihatan wajahnya tidak ada sukacita, hatinya gelisah, sedih, khawatir, cemas. Karena ternyata di dalam pikiran mereka berpikir Yesus hanya manusia hebat yang dapat menolong saja. Mereka hanya berpikir nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan manusia. Tapi dia ditangkap dan mati. Katanya bangkit, tetapi tidak ada yang melihatnya. Bapak Ibu Saudara, ketika terjadi demikian, ketika pikiran mereka berpikir, aduh, berarti Yesus sama dengan pahlawan-pahlawan lainnya. Ya, ternyata mereka tidak bisa dibebaskan dari bangsa Romawi. Maunya mereka kan seperti Simson mengalahkan orang Filistin. Tetapi justru ini mati. Katanya bangkit, kuburnya kosong. Tapi mana buktinya? Pikiran mereka berpikir seperti itu. Kenapa? Karena mereka hanya berpikir secara lahiriah saja. Akibatnya apa? Terlihat cemas, gak bisa tidur, khawatir, dan wajahnya pun terlihat. Bapak Ibu Saudara, demikian juga setiap kita. Ketika pikiran kita hanya sebatas itu saja. Saya punya utang belum lunas-lunas. Saya doa berkali-kali kok Tuhan belum kasih. Sekarang saya minta bantuan siapa ya? Kalau berdoa sama Tuhan Yesus kayaknya lama. Saya mending berdoa kepada yang lain. Setelah itu lihat mana yang paling cepat.
Ketika kita berpikir demikian, itu membuat hati kita gelisah. Akibatnya apa? Akibatnya juga di dalam keseharian kita. Dan disinilah yang disebut hilang pengharapan. Orang yang hilang pengharapan artinya dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Orang yang hilang pengharapan artinya dia itu lebih mudah marah. Ya, orang yang hilang pengharapan artinya dia dikuasai oleh kekhawatiran yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada seseorang yang bernama Roy Sullivan dari Amerika Serikat. Dia adalah penjaga taman wisata. Ya, penjaga taman wisata yang luar biasa. Dan yang luar biasanya lagi kalau taman nasional gitu ya, taman nasional itu kan banyak area outdoornya. Dan orang ini luar biasa. 7 kali disambar petir itu tidak meninggal-meninggal. Ya, tidak mati-mati dia. Di sini Anda yang pernah, jangan sampai ya. Tapi kena kesetrum sedikit aja, aduh, rasanya pasti luar biasa. Saya pernah kesetrum listrik tuh sampai terlempar. Ya, kemudian ada kenalan saya, ibu gembalanya kesetrum listrik sampai meninggal. Itu baru listrik. Ya, tetapi ini petir benar-benar tersambar. Nah, seperti ini kira-kira ya. Langsung tersambar. Wah, kaget tiba-tiba. Dan apa yang terjadi? Dia gosong, rambutnya gosong. Tetapi nggak mati-mati 7 kali. Ih, sempurna tuh ya, luar biasa. Tapi pada akhirnya dia mati juga, Bapak Ibu. Tapi matinya bukan karena tersambar petir, matinya karena bunuh diri di usia 71 tahun yang dikabarkan karena ditolak cintanya. Nah, bayangkan petir tidak bisa membunuh dia, tetapi cinta bisa membunuhnya. Jadi anak-anak muda tolong jangan bucin ya. Petir tidak bisa membunuh, tapi ternyata hilang pengharapan itu bisa membunuh kita. Bapak Ibu Saudara, kalau hilang pengharapan kita, itu bisa membunuh kerohanian kita, membunuh segala apapun yang kita lihat baik daripada Tuhan, membunuh, menghilangkan apa yang kita baca tentang firman Tuhan. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Mengapa tidak mengenal Allah? Kok bisa dia tidak mengenal Allah? Kok bisa dia hilang pengharapannya? Lukas 24 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang lamban, tidak percaya kepada kitab suci yang dikatakan para nabi itu, yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus, maka dia disebut orang bodoh. Ya, jadi kalau di sini masih punya anak-anak, kalau nilainya jelek, kita pasti suka bilang matematikanya dia mungkin kamu nilainya jelek, ya rapotnya jelek, bodoh sekali. Kamu itu sering kali gagal di dalam usaha, bodoh sekali. Ya, jadi kalau kita bilang sama anak-anak, kita selalu bilang belajar supaya jangan bodoh. Tetapi kita harus tambahkan hari ini, baca kitab suci supaya jangan bodoh. Ya, jadi bukan karena pelajaran saja yang membuat mereka bodoh, tetapi kitab suci bisa membuat juga mereka menjadi bodoh. Dan sekarang kita melihat tadi ya, oh kamu orang yang bodoh, betapa lambannya dan tidak percaya. Jadi ini ciri-ciri orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Kalau tadi ciri-ciri orang yang mengenal Allah itu nggak punya pengharapan, frustasi mulu, depresi mulu, ngeluh melulu. Ya, tapi ini ciri-ciri orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Yang pertama itu adalah hatinya menjadi lamban. Apa sih yang dimaksud dengan hati yang menjadi lamban? Artinya adalah dia memiliki hati yang suka cepat bosen, tidak aktif, lalu kemudian lambat dalam memahami. Hatinya apa? Males, ribet, repot. Nah, ini hati yang lamban. Tidak ada yang dikerjakan, maunya instan, cepet, gak mau ada proses. Lalu gampangan, menganggap gampang dan lambat untuk mendengar. Firman Tuhan mengatakan supaya kita tuh cepat mendengar, lambat untuk marah.
Tetapi orang yang hatinya lamban, dia lambat untuk mendengar, dikasih tahu nggak pernah masuk ke dalam hatinya. Ya, Mazmur 119 ayat 130, saya sudah ada di layar, kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Maksudnya yang tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan. Ini adalah orang-orang bodoh. Tapi ketika firman disingkap, itu memberikan pengertian. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang hatinya lamban tuh begitu ciri-cirinya. Malas mau ngapa-ngapain, gak mau. Yang dikumpulin apa? Udah tahu firman Tuhan bilang mengampuni, malas mengampuni. Udah sepantasnya dia tidak bisa diampuni. Sudah sepantasnya dia mendapatkan hal seperti itu. Tidak ada ngumpulin sakit hati terus, kekecewaan terus dikumpulin. Itu adalah hati yang lamban, yang tidak bisa diberitahukan. Lalu kemudian yang berikutnya apa? Kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan tadi, hatinya lamban, hatinya malas untuk berubah. Dan yang kedua adalah dia tidak percaya. Yuk kita baca sama-sama 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ciri-ciri orang yang tidak mengerti firman Tuhan tadi, hatinya lamban. Ya, selalu ngumpulin sakit hati, selalu maunya nyalahin orang terus, nggak mau ngaku salah. Ya, segala sesuatunya dia yang paling benar. Ya, lalu kemudian yang kedua adalah tidak percaya, tidak bicara. Ini bicara soal pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Selalu pikirannya, jangan-jangan saya dimanfaatkan orang, jangan-jangan dia melakukan yang tidak baik, jangan-jangan dia ngomongin saya, jangan-jangan itu pikiran seperti itu. Ya, jadi ada dua hal orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Yang pertama, hatinya lamban, dia tidak mau buka hati. Yang kedua, pikirannya itu sesuai dengan apa maunya dia, bukan apa maunya Tuhan. Dan inilah yang menjadi kekuatan luar biasa yang menghalangi mata rohaninya, sehingga sulit sekali dia melihat kebaikan Tuhan. Jadi ketika kita tidak percaya, artinya dibutakan. Ketika dibutakan artinya tidak ada kemuliaan Kristus, artinya iman kita tidak bertumbuh. Jadi harus bagaimana? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, kalau yang terjemahan keduanya yang ada di kitab suci memang bermanfaat untuk apa? Mengajar kita, menyatakan kesalahan, mengubah perilaku, dan juga mendidik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah Alkitab. Hanya masalahnya Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita memahaminya. Saya kasih gambar ini ya. Nah, gajah. Bapak Ibu Saudara, ada di situ ada beberapa orang yang matanya ditutup, lalu kemudian memegang gajah. Lalu yang pertama dia pegang belalainya, lalu dia bilang gini, wah belalai ini gajah itu seperti ular. Ya, dia pegang, lalu ditanya, menurut kamu gajah itu seperti apa? Ular. Pertanyaan saya, benar apa salah gajah seperti ular? Iya. Gajah seperti ular, kata orang yang ditutup mata yang pertama. Benar apa salah? Ini tidak mengubah gaji yang diterima ya, tidak mengubah apapun. Oke, lalu kemudian ya jawab dulu dalam hati ya. Yang berikutnya memegang telinganya, lalu ditanya gajah itu seperti apa? Lalu dia bilang gajah itu lebar ya seperti payung. Benar apa salah? Jangan dijawab ya, jawab dalam hati. Ada yang memegang kakinya. Oh, gajah itu seperti apa? Dia bilang gajah itu seperti pohon. Benarkah gajah seperti pohon? Lalu ada yang memegang badannya. Ditanya, gajah itu seperti apa? Oh, gajah itu seperti dinding yang besar. Benarkah gajah seperti dinding yang besar? Lalu ada yang memegang buntutnya. Gajah seperti apa? Gajah seperti tali, kecil, panjang. Benarkah gajah seperti tali? Bapak Ibu Saudara,
Jawaban dari orang buta ini atau orang yang ditutup matanya ini benar apa salah? Siapa yang bilang benar? Benar menurut dia. Benar menurut dia. Siapa yang bilang salah? Siapa yang bingung? Bapak Ibu Saudara, ya benar menurut dia. Tapi apakah gajah itu tali? Kan bukan. Kenapa demikian? Karena matanya tertutup. Jadi apa yang dia pegang, dia raba sesuai jangkauannya dia. Tapi kalau ada seseorang yang matanya tidak ditutup, memegang tangannya lalu memberitahu gini, saya kasih tahu kamu tentang gajah ya. Ini loh, gajah itu ini hidungnya, belalainya panjang, ini telinganya yang lebar, ini badannya yang besar, ini kakinya yang kokoh, dan ini dia buntutnya yang kecil. Maka ketika orang yang ditutup matanya ini ditanya, gajah itu seperti apa? Dia akan jawab bagaimana? Hidungnya panjang, telinganya lebar, badannya besar, kakinya kuat, buntutnya kecil. Itu gajah bukan? Gajah. Kenapa ada yang menuntun? Sama Bapak Ibu Saudara. Kita itu buta karena dosa. Dan kita nggak akan pernah mengerti kitab suci kecuali kita baca ini. Yohanes 14 ayat 26. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Hanya Roh Kudus yang mengajarkan kepada kita. Jadi kalau baca Alkitab, mau mendengar firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Kalau nggak ngerti, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, maka tadi kita jadi nggak kenal siapa Tuhan. Kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Jadi hari ini kita bisa belajar. Kalau kita mau selubung itu bisa ada di tempatnya. Kalau selubung itu terbuka dari mata kita, tidak menghantui kita, bacalah firman Tuhan. Tapi kita juga harus mengingatnya, selubung yang kuat itu berasal karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Dan ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, artinya hatinya lamban. Artinya pikirannya hanya sesuai kehendak kita sendiri. Saya ada satu ilustrasi, pemain musik nanti tolong menyiapkan diri. Saya minta pasangan hari ini, ada pasangan muda nggak? Ada yang baru menikah? Ada nggak? Oh nggak ada. Kalau nggak ada pasangan yang muda, Tanung dan Yosef. Pasangan yang serasi. oh gitu? Oke, kita nobatkan saja untuk ke depan. Iya, silakan Bapak Ibu. Nah, kebetulan kayaknya sudah pernah ini ya, melihat ya. Ya, silakan maju ke depan. Baik. Kapal ini kapal ya? Kapal beneran apa kapal sangat beneran? Beneran. Silakan Bapak Ibu. Nah ini ibunya tidak asing ya. Luar biasa ya. Berarti bisa membantu saya. Bapak boleh pilih tempat duluan. Mau di sini atau di sebelah sini? Oke. Jangan sulit, kelamaan. Boleh dipegang sama-sama. Ya, pegang dua tangan. Baik, kita tanya, benarkah dia kapal beneran? Ya, Pak, menurut Bapak ini angka berapa? Angka 6. Ibu, menurut Ibu ini angka berapa? 9. Katanya kapal. Ya? Enggak, Ibu bisa lihat. Sekali lagi Pak, angka berapa? 6, enggak berubah Pak. Bapak sudah lihat baik-baik ini 6. Bu? 9. Yakin 9? Saya curiga mereka bukan kapal ya. Sekarang bagaimana caranya? Ya, ibu sebagai istri kan tunduk pada otoritas ya dari suami supaya sama seperti yang Bapak bilang 6 tanpa mengubah kertas. Kertasnya tidak boleh berubah. Ya, kertasnya harus bentuknya seperti ini. Ya, gimana caranya supaya ibu bisa sama dengan Bapak? Nggak ada hadiahnya ya. Bagaimana caranya kira-kira? Nah, apanya dibalik? Kertasnya nggak boleh berubah. Ibunya dibalik. Apa yang harus dilakukan oleh ibu?
Sebelum pindah tempat, apa yang harus dilakukan? Sebelum pindah tempat, apa yang harus dilakukan? Dilepasin dulu, Bu, kertasnya. Sebentar. Sama seperti setiap kita, Bapak Ibu ya. Kita harusnya tunduk pada otoritas Tuhan, betul? Tetapi kalau kita tahu itu berbeda dengan keinginan untuk kita, Tuhan bilang ini, ampuni pasanganmu. Gak bisa Tuhan, dia sudah terlalu menyakiti. Ampuni mertuamu, gak bisa Tuhan, dia sudah mencampuri urusanku. Ampuni menantumu, gak bisa Tuhan, dia sudah kurang ajar. Ampuni orang tuamu, gak bisa Tuhan, itu orang tua yang tidak memperhatikan, membuang aku. Ampuni pimpinanmu, gak bisa Tuhan, itu keterlaluan, memeras tenagaku. Apa yang terjadi? Berbeda seperti Bapak dan Ibu ini. Bagaimana supaya sama? Lepaskan dulu Bapak Ibu ya. Apa yang ada di pikiran kita, apa yang di hati kita, yang menghalangi mata kita itu, lepas dulu. Setelah dilepas apa? Ibu harus kemana Bu? Seneng banget Ibu ya. Harus ke Bapak. Harus ke Bapaknya ngapain? Enggak hilang langsung muncul, enggak, jalan dulu kan Ibu ya. Itu namanya proses Bapak Ibu. Enggak mudah memang. Melepaskan pengaruh-pengaruh yang menutup mata kita itu enggak mudah. Melepaskan kekecewaan, kepahitan. Hidup itu enggak mudah. Ada proses, tapi itu harus dilalui. Ketika dilalui itu, sekarang saya tanya, Pak, angka berapa? Ibu, angka berapa? Semua indah pada waktunya. Amin. Tetapi memang gak mudah. Kita kasih tepuk tangannya. Terima kasih. Jadi hari ini, bukalah setiap selubung mata kita dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kau akan percaya kepada Yesus dan itu menerima hidup yang kekal. Karena itu, ketika selubung mau dibuka, maka pastikan pikiranmu sesuai dengan pikiran kebenaran firman Tuhan. Hatimu sesuai dengan hatinya Yesus. Dia mau mati di atas kayu salib. Padahal dia bisa mengatakan, aku gak mau cawan yang kau berikan ini Tuhan. Tetapi Yesus mengatakan, jadilah kehendakmu. Maka Yesus mau mati di atas kayu salib bagi kita. Pikiran dan perasaannya dia satukan pada kehendak Bapaknya. Dan saat ini mari setiap Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pergumulanmu, ada Yesus bersama dengan engkau. Maka itu pikiran dan hatimu engkau samakan dengan dia. Caranya adalah dengan melihat firman Tuhan, membaca, melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini engkau lihat hatimu, selidiki hatimu. Benarkah engkau percaya kepada Tuhan? Benarkah engkau melihat dia sebagai Tuhan yang hidup? Benarkah engkau melihat kasih-Nya yang luar biasa yang sudah mati buat engkau? Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai pengakuan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki lihat hati, lihat sampai kedalaman hati. Aku sungguh mengasihi. Benarkah engkau mengasihi Yesus? Amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hati, lihat hati.
tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dari dulu. Bagaimana engkau dulu sakit dan sampai hari ini engkau tetap bisa beraktivitas. Bagaimana engkau mungkin kesulitan ekonomi tapi sampai hari ini engkau tetap bisa makan, minum, dan pakai. Bahkan engkau bisa menyekolahkan anak-anakmu. Bagaimana engkau tertolak tapi sampai hari ini masih ada orang yang menanyakan engkau. Apakah engkau mulai tertutup dan tidak melihat kebaikan Allah? Saat ini datang kepada Tuhan. Jika ada di antaramu yang mengalami kondisi demikian, taruh tanganmu di atas dada. Kita akan berdoa bersama-sama. Jika ada di antaramu yang mengalami kondisi demikian, sukar, sulit melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, taruh tanganmu di atas dada. Tuhan, saat ini kau melihat umatmu, jemaatmu ya Allahku yang menaruh tangannya di atas dada. Engkau mau melihat dalam setiap pergumulan hidupnya, kesulitan-kesulitan hidupnya membuat dia tidak melihat Tuhan kebaikanmu selama ini. Tidak melihat bagaimana engkau mati di atas kayu salib. Tidak melihat apapun Tuhan yang kau sudah berikan dalam hidupnya. Tapi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, engkau bukakan Tuhan selubung yang ada Tuhan dalam mata rohaninya. Engkau singkirkan semua yang menutupinya, hati yang lamban, setiap pikiran-pikiran yang tidak percaya. Dalam nama Yesus Tuhan, biar semua itu disingkirkan. Tetapi semua janji firman-Mu Allah dan juga proses yang harus dilalui, Kau berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Saat ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir. Karena kami percaya Tuhan, mata kami akan terselubung jika kami hanya memikirkan diri sendiri. Kami hanya berpikir sesuai keinginan kami. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, belajar mengerti firman-Mu dengan membaca dan merenungkannya. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib. Janji-Mu itulah adalah janji yang luar biasa. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Karena ini Tuhan, kuasai kami Roh Kudus sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Kami bersyukur akan Engkau. Kami bersyukur akan Engkau. Kami bersyukur akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Engkau Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua katakan amin. Silakan duduk Tuhan. Tuhan Yesus bilang kita ini lebih dari pemenang. Tapi untuk apa menang kalau gak punya self control? Om dan Tante tahu kan apa itu self control? Penguasaan diri. Di kitab Amsal, orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang runtuh pertahanannya. Sudah benar, tidak berjaga-jaga, ya benar aja, rugi dong. Contoh nih, ceritaku minggu kemarin, aku dan Mama beli es krim banyak. Sampai di rumah, Mama bilang, Jordan belum makan es krimnya, tapi satu aja ya. Oke. Tapi kan kalau tambah satu lagi, asal nggak ketahuan Mama, apa kan ya? Nah, kalau Om dan Tante gimana? Kayak aku juga nggak? Sudah rapi pagi-pagi ke gereja, duduk di ruangan, terus waktu ibadah ngapain? Pergi jajan, makan siang, udah lapar banget. Pesen soto 2, dikasih cuma 1. Gak bener nih, sebel kan? Marah-marah sambil ngegeblok meja gak ya? Tapi itu semua contoh yang gak baik ya Om dan Tante. Dimana kita mau jadi orang yang menang kalau tidak punya penguasaan diri? Tanpa penguasaan diri, kasih, sukacita, damai, sejahtera, semua hilang. Jadi mulai sekarang, sebelum berbohong dan serakah, tarik nafas, katakan self control. Sebelum mencuri waktu Tuhan di gereja, tarik nafas, katakan self control. Sebelum marah-marah menyakitkan hati orang lain, tarik nafas, katakan self control. Ayo Om dan Tante ikutin aku ya.
rasakan self-control. Jangan lupa Om dan Tante, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Halo Jemaat BFC, berikut pengumuman BFC sepekan. Untuk doa Jumat akan diadakan setiap jam 6 sore, tepatnya di sini ya. Ibadah kaum wanita akan diadakan setiap hari Rabu di tempat ini, tapi waktunya menyusul ya. Sekian pengumuman BFC sepekan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di ibadah Minggu 7 April pagi hari ini. Selamat bergabung Ibu Winarti Wilami. Terima kasih untuk kehadirannya beserta dengan kedua cici Stefani dan Elis. Terima kasih. Selamat bergabung Bapak Piaga Jani beserta rombongan sampai ke belakang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ibu Riposa, Ibu dosen, Ibu pembicara, terima kasih banyak sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak, terima kasih sudah setia mendampingi Ibu berjalan ke sini. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, agenda selama sepekan atau selama seminggu, kegiatan diliburkan. Masuki Lebaran, jadi Bapak Ibu yang akan berlebaran silakan. Saya sudah mengenakan baju Lebaran. Kita berjumpa kembali minggu depan tanggal 14 April untuk bersama-sama beribadah. Jadi seluruh kegiatan dari Senin sampai Sabtu diliburkan semua. Hari ini minggu pertama, saatnya kita memberikan persembahan persepuluhan. Kita bawa persepuluhan ke rumah Tuhan. Maleakhi pasal 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-8 berkata, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk segala kemurahan serta kebaikan. Setelah sebulan Engkau memelihara kami, sepanjang sebulan Engkau berkati usaha pekerjaan kami, kesehatan kami, keluarga kami, studi kami. Kami akan kembalikan persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan.
Kami percaya sebagaimana janji firman-Mu, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit serta mencurahkan berkat, bahkan sampai berkelimpahan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Ajarkan setiap kami untuk taat kepada perintah Tuhan. Bapa, kami bawa negeri ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau Allah yang berkuasa atas negeri ini. Pasca pemilu, kami percaya Engkau sedang menata dan mengatur negeri ini sesuai dan berdasarkan dengan firman Tuhan. Para pemimpin diberikan mandat dan tanggung jawab untuk memimpin roda pemerintahan dan hidup di dalam ketaatan, sehingga rangkaian perjalanan bangsa kami sesuai dengan apa yang menjadi amanat Kristus dan apa yang menjadi tujuan dari negeri kami, menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bapa, kami bawa seluruh persembahan kami. Kiranya Engkau Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga setiap persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum dan menyenangkan hati Tuhan, dan boleh dikelola bagi pekerjaan Tuhan. Juga kami bawa persepuluhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu inilah milik-Mu, inilah hak-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah berhutang kepada setiap kami yang setia memberikannya. Terima kasih untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Dari Aser, multimedia, soundman, seluruh pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian sebagai tim WL singer, pemuji, pemusik, juga untuk jemaat Tuhan yang bersedia untuk menyiapkan segala untuk persiapan kebutuhan kami dalam ibadah. Tuhan memberkati. Kepada hamba-Mu Ibu Pendeta Rifosa, Tuhan menolong dan memberkati. Engkau menambah-nambahkan hikmat serta kapasitas surgawi, sehingga dalam pelayanan selanjutnya dipakai, diberkati. Bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati secara luar biasa. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang boleh bergabung dan boleh setia beribadah bersama-sama pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa berkat-Mu tersedia dengan dasar dan ajaib. Menyerahkan saudara kami yang baru bergabung pertama di tempat ini, Tuhan memberkati. Langkah-langkah perjalanan selanjutnya Tuhan pun akan menolong, sehingga apapun yang sudah didengarkan pada pagi hari ini menjadi bagian kehidupan, menjadi rema di dalamnya. Memberkati tulis Yesus di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji, kami boleh mendirikan mezbah-Mu. Kami tahu di tempat ini berkat-Mu mengalir dengan luar biasa. Ditinggikan dan diagungkan nama Tuhan. Terima kasih jika Bu Siani Biwijaya hari ini tepatnya berulang tahun bersama dengan Pak Tommy tanggal 5 April. Tuhan, kami percaya sesuai dengan janji-Mu, umur panjang di tangan kanannya dan di tangan kirinya limpah rahmat anugerah Tuhan. Tahun-tahun hidupnya Engkau mahkotai dengan segala kebaikan dan Kau pelihara dengan segala kemurahan Tuhan. Kau memberkati dengan luar biasa. Terpuji nama Bapa selama-lamanya. Saudara kami yang tidak bisa hadir pada ibadah pagi hari ini, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam pergumulan ekonomi Engkau cukupkan, yang dalam pergumulan usaha pekerjaan Engkau berikan, sehingga melewati hari-hari bersama dengan Tuhan boleh melihat ada pelangi kasih yang Kau sediakan. Kami boleh merasakan bahwa janji-Mu yang tidak pernah berubah selalu Kau tepati dan Kau genapi. Dan saat kami akan meninggalkan tempat ini menuju tempat kami masing-masing atau aktivitas kami tahu Engkau sedang beserta dan Engkau sedang melimpahkan berkat secara luar biasa. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, mari siapkan hati, jalani kehidupan sepekan bersama dengan Yesus. Percaya bahwa langkah-langkah kehidupanmu, langkah-langkah orang beriman, langkah-langkah pasti yang senantiasa dituntun ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat. Arahkan mata hati, tengadakan tangan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
kasih dan anugerah dari Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai, dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput setiap kita yang percaya dan yang diberkati. Katakan sama-sama. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.